Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Kita pada kesempatan siang hari ini akan membahas tentang fikih hari raya atau fikih lebaran, yang kita semuanya akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan hari raya, mulai dari sholat id hingga tahniah, mengucapkan selamat, bertakbir dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini menjadikan kita bisa mengamalkan sebuah ibadah yang benar, yang sesuai dengan syarat rukun yang berlaku, melaksanakan sunnahnya dan menjauhi apa yang tidak disunahkan pada saat lebaran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Shalatul 'idain wa hiya sunnatun mu'akkadatun tutlabu minal muqim wal musafir wal hurri wal 'abdi wa hiya rak'atan. Salat Id merupakan salat sunnah muakkadah yang dianjurkan untuk dilaksanakan bagi orang yang ada di rumah, orang yang bepergian, orang yang merdeka ataupun budak, laki-laki, perempuan, disunahkan mengerjakan salat Id, dan itu cuma 2 rakaat. Wa yadkhulu waqtuha bi tulu'i syamsi yaumiha ila zawal. Waktu salat Id itu masuk pada saat terbit matahari, habisnya adalah pada saat zawal, artinya matahari bergeser ke arah barat. Kalau bahasa sederhana kita, lepas duhur waktu salat Id sudah habis. Meskipun di sini dibatasi bahwa munculnya waktu mulainya waktu sholat Id adalah pada saat terbitnya matahari, akan tetapi melaksanakan sholat pada saat matahari terbit itu adalah haram. Waktu tahrim itu diharamkan. Makanya tunggu sampai matahari betul-betul terbit utuh, bukan pada saat dia baru terbit. Wa yusannu ta'khiruha hatta tartafi'a qadra rumhin, dan sunnah untuk mengakhirkan pelaksanaan sholat Id sehingga matahari meninggi sekitar 1 tombak. Kalau di dalam hitungan para ulama, setahu saya, misalnya suruknya yang sering kita tandai dengan alarm di masjid-masjid itu adalah jam 6 misalnya, maka jam 6:04 atau jam 6:20 itu sudah matahari di atas qadra rumhin, sekitar 1 tombak. Begitu. Dan itu dianjurkan atau sunnah melaksanakan sholat Id pada waktu itu. Kalau kemudian kita karena suatu hal terhalang untuk bisa melaksanakan sholat Id, misalnya contoh karena capek sehabis melaksanakan sholat subuh, pengennya layah-layah nunggu opor mateng lalu ketiduran, bangun-bangun jam 8, ketinggalan jamaah, apa yang kita lakukan? Ambil air wudhu, mandi dulu yang bagus, yang wangi, ambil air wudhu, pakai pakaian yang bagus, laksanakan sholat Id sendiri tanpa khutbah. Laksanakan sholat Id tanpa khutbah. Karena waktu sholat Id akan habis itu pada saat zawal atau zuhur kesini. Sebelum zuhur itu masih diperbolehkan melaksanakan sholat Id. Wa yukrahu lil imamin naflu qablaha wa ba'daha lil ittiba'. Makruh bagi imam untuk melaksanakan sholat qabliyah maupun sholat ba'diyah, ya, karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang pengen melaksanakan sholat, seandainya pelaksanaannya sholat Id itu tersebut di masjid misalnya, ya yang dia bisa lakukan adalah sholat tahiyatul masjid. Kalau kemudian pelaksanaan di lapangan, yang bisa dilakukan adalah sholat sunnah wudhu misalnya, kemudian dia berwudhu pada saat dia datang. Tapi kalau berwudhunya di rumah, sudah tidak disunahkan lagi melaksanakan sholat sunnah wudhu. Kalau pelaksanaan di lapangan berarti begitu dia sampai lapangan, silahkan langsung duduk, berzikir, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga imam khutbah di atas mimbar. Wa yasihu fi'luha fi sahra'i wa kaunuha fil masjid afdal. Ini adalah mazhab Syafi'i. Sah melaksanakan salat Id di sahra, di lapangan, tetapi melaksanakannya di masjid itu lebih utama. Ini mazhab Syafi'i. Nah,
Seringkali orang berdebat keras masalah ini, padahal ini tidak menjadi hukum sah dan batal, hanya masalah afdoliyah. Mana yang utama, apakah di lapangan seperti yang dilakukan Rasulullah SAW terus menerus, ataukah di masjid sebagaimana pendapat Imam Syafi'i? Beliau mendasari bahwa semenjak Fathu Makkah, Makkah bisa ditundukkan oleh kaum muslimin. Para sahabat di Mekah, di situ sahabat-sahabat besar bermukim. Mereka selalu melaksanakan salat Id di dalam Masjidil Haram, tidak pernah sedikit pun melaksanakan di luar Masjidil Haram. Dari situ kemudian Imam Syafi'i berkesimpulan, kalau masjidnya muat untuk melaksanakan salat Id, maka afdol di masjid. Tapi kalau tidak muat, maka afdol utama di lapangan, supaya orang bisa mengikuti pelaksanaan salat Id dengan baik. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat kebalikan. Melaksanakan salat Id di lapangan lebih utama dibanding dengan salat di masjid. Kenapa? Karena Nabi SAW sepanjang hayatnya tidak pernah melaksanakan salat Id di dalam Masjid Nabawi. Beliau selalu di lapangan. Hujah ini meskipun dibantah oleh Imam Mazhab Syafi'i bahwa mengatakan Masjid Nabawi sempit, tidak bisa dilaksanakan salat Id di dalamnya, maka di lapangan. Namun kata Imam Ahmad, mengikuti fi'lun Nabi itu lebih beliau sukai dibanding dengan tidak mengikuti fi'lun Nabi. Tapi ini jangan sampai menjadikan kita berantem atau tidak mau sholat hanya gara-gara masalah tempatnya di lapangan atau di masjid. Bahkan ada sebuah masjid DKM-nya itu saling berantem, bahkan mau hunus-hunusan golok hanya gara-gara masalah penempatan sholat Id, apakah di masjid atau di lapangan. Yang kayak gini tidak boleh terjadi karena dua-duanya sah. Dua-duanya sah dan dua-duanya adalah afdol, tergantung dari perspektif imam siapa yang memandangnya. Masing-masing punya hujah, masing-masing punya alasan, dan alasan masing-masing juga kuat sekali menurut saya. Alasan mazhab Syafi'i mengatakan di masjid lebih utama jika masjidnya muat, karena faktanya semenjak Makkah ditundukkan oleh Rasulullah dan para sahabat utama banyak tinggal di sana, para sahabat tidak pernah sekalipun melaksanakan salat Id di luar Masjidil Haram. Itu alasan beliau. Wala yusannu laha adhanun wala iqamatun bal yunadalaha as-salatu jami'ah. Tidak disunahkan adzan dan iqamah, namun disunahkan untuk menyeru as-salatu jami'ah ketika mau didirikan, as-salatu jami'ah, begitu. Jadi seruannya adalah seperti itu, menandakan bahwa salat hendak dilaksanakan. Wa sunanuha, sunnah salat Id, an tusalliya jama'atan li ghairil hajj, yaitu melaksanakan sholat Id dengan jamaah. Jadi mafhum muwafaqahnya, kalau dilaksanakan sendiri ya tidak apa-apa, kalau dilaksanakan sama keluarga ya tidak masalah. Dilaksanakan sholat sendiri ya tanpa khutbah, sebab khutbah itu adalah untuk menasehati jamaah supaya tetap dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat sendiri, siapa yang mau dinasehati untuk bertakwa kecuali dirinya sendiri. Wa yukrahu fi raka'atil ula sab'an ghairu takbiratil ikhrami ba'dal iftitahi wa qabla ta'awudhi. Disunahkan di rakaat pertama untuk membaca 7 takbir selain takbiratul ikhram. 7 takbir tadi dibaca setelah membaca doa iftitah, sebelum membaca doa ta'awud. Jadi takbiratul ikhram dulu, Allahu Akbar, lalu baca doa iftitah pendek saja, misalnya kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, atau baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'anta bainal masyriqi wal maghrib, Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas sabul abyadu minad danas, Allahumma sil minal khotoya bil ma'i wasalji wal barad, misalnya. Kemudian dia mulai takbir Allahu Akbar 7 kali 7 kali pada rakaat pertama. Jadi kalau sama takbiratul ikhram berarti ada 8. Wasaniyah wa fisaniyah, dan di dalam rakaat kedua khamsan, membacanya lewat 5 siwa takbiratul qiyam, selain takbiratul qiyam, takbir yang pada saat berdiri. Allahu Akbar berdiri, kemudian dia membaca takbir 5 kali. Wa ayyarfa'a yadayhi hadwa mankibai fi kulli takbiratin, dan mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundak pada saat dia membaca takbir. Setiap takbir ngangkat tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hadwa mankibai. Kemudian wa ayyajhara bi takbiril imam wal ma'mum, wa ayyajhara bi takbiri al imamu wal ma'mumu, dan sunnah untuk membaca takbir jahar bagi imam maupun makmum. Jadi ketika imam baca Allahu Akbar, makmum pun disunahkan untuk jahar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sunnah begitu. Imam jahar, makmum juga jahar. Kenapa? Liidhari syiar, karena untuk menampakkan syiar. Jangan imam doang yang jahar Allahu Akbar, makmum cuman. Itu tidak sunnah. Kalau kita mengatakan sah ya sah, tapi tidak sunnah.
Wa ayyakula baina kulli takbiratain, dan sunnah membaca di antara dua takbir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu namanya baqiyatus salihah. Membaca baqiyatus salihah di antara dua takbir Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, seperti itu. Walau nasiya takbira wabtada bil qiraah lam ya'ud ilaihi, seandainya imam lupa membaca takbir, tiba-tiba Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim, nggak usah balik lagi Allahu akbar, tidak, malah sholatnya bisa batal karena sudah masuk ke dalam rukun. Kalau seandainya imam membaca takbirnya kurang, misalnya imam baca takbirnya mestinya 7, malah baru 5 sudah baca bismillah. Apa sikap makmum? Makmum wajib ikut imam. Jangan kemudian makmum takbir 2 kali di luar komando imam. Di dalam kitab Fathil Wahhab karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dikatakan, siapapun orangnya yang imamnya itu kurang ketika takbir, kurang, lalu dia nambahi di luar takbirnya imam, tidak bersama imam, maka sholatnya batal. Sholat si makmum batal. Karena apa? Karena dia tidak muwafaqah dengan imam, tidak sepakat dengan pekerjaan imam. Padahal ju'ilal imam liyuqtada bih, imam itu dijadikan untuk diikuti. Lah dia bangkang, maka sholatnya batal. Ketika misalnya imam takbir Allahu akbar sudah 5 kali, dia kemudian Bismillahirrahmanirrahim, udah makmum ikut saja, nggak usah kemudian lah kok kurang 2, kemudian dia takbir lagi sendiri, tidak, itu batal sholatnya. Makanya makmum nggak usah ikut-ikutan ngitung, pasrah bongkoan sama imam saja. Imam mau takbirnya sekali 2 kali, ikuti saja. Kalau makmum ikut-ikutan ngitung suka keder, lah baru 4 kok sudah baca surat, padahal tidak masalah karena baca takbir itu hukumnya sunnah, begitu ya. Ini harus dimengerti. Makmum, karena sering saya lihat imam kan namanya juga manusia, suka khilaf ya, ngitungnya keliru, mungkin karena dia nekuknya begitu, itu keliru. Bukan kok dia salah tidak paham fikih, bukan, tetapi dia keliru nekuknya. Lalu kemudian ketika belum selesai hitungannya yang sempurna, misalnya 7 ataupun 5, tiba-tiba dia sudah baca surat, udah makmum ikut saja karena saya mengikuti imam. Ya kalau pengen takbir genap sendiri ya jangan ikut imam, maksudnya sholat sendiri di rumah. Wa ayyaqra'a ba'dal fatihati fil ula sabbihisma rabbikal a'la wa fis tsaniyah al-ghasiyah, ya, wa ayyajhara fil qira'ah. Sunnah membaca di rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la, dan rakaat kedua al-hal ataka haditsul ghasiyah. Ini salat Id, salat Jumat, kemudian salat-salat yang lain itu merupakan salat-salat yang sebenarnya suratnya sudah sering disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh memakai surat lain, boleh, silahkan. Mungkin karena hafalan kita banyak, pakai surat lain silahkan. Apakah tidak dapat sunnahnya? Dapat. Tetapi tidak dapat sunnahnya mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu ya. Karena mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih bagus. Baca aja misalnya Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa dan sebagainya. Dan sunnah untuk membaca jahar. Wa yusannu ayyahtuba imamun jama'atan ba'da salatin khutbataini ka khutbatayil jum'ah wa arkaniha wa sunaniha fi arkaniha wa sunaniha. Sunnah untuk khutbah, imam untuk khutbah, makanya khotib itu sekaligus imam, imam sekaligus khotib. Dalam Jumat juga begitu, karena wal imamu yakhtubu, ketika imam berkhutbah. Lah ini biasanya ada orang yang jadi khutbah dari khotib nggak siap jadi imam. Apakah sah sholatnya? Sah, tapi tidak utama. Utamanya adalah imam sekaligus khotib, khotib sekaligus imam. Khotib bacanya jangan khotib. Kalau khotib itu artinya adalah orang yang melamar perempuan, ya, khitbah. Dan kalau khotib dari khutbah itu khotib, failnya orang yang berkhutbah. Nah, khotib dia sunnah untuk melaksanakan 2 khutbah sebagaimana khutbah Jumat dari sisi rukun maupun sunnah. Ini pendapat 4 madhab, saudara. Ada pendapat dari Imam Atta, seorang tabi'in, melaksanakan khutbah cuman sekali. Itu pendapatnya Imam Atta. Ya kalau mau dilaksanakan ya sah-sah saja. Karena apa? Karena sholat Id tidak seperti sholat Jumat yang antara khutbah dan sholat itu mulazamah, saling berterkaitan. Sholat Jumat itu jika khutbahnya tidak sah, maka sholatnya jadi tidak sah. Ada orang nih khutbah rukunya kurang, tidak sah khutbahnya, maka sholatnya sebagus apapun tidak sah karena dia mulazamah, satu sama lain saling berkaitan. Tapi kalau sholat Id tidak, sholat Id itu tidak khutbah saja sah kok. Makanya kemudian sholat itu terpisah.
seandainya khutbahnya misalnya tidak terpenuhi rukun syarat dan sebagainya, maka sholatnya tetap sah. Makanya berat khutbah Jumat dibanding dengan khutbah Id aslinya. Karena khutbah Id itu begitu dia tidak sah, maka sholatnya nggak sah. Kalau khutbah Jumat itu begitu khutbahnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Tapi kalau khutbah Id, khutbahnya tidak sah, sholatnya sah. Enteng khutbah Id, khutbah itu lebih enteng. Ya, tapi biasanya di masjid-masjid malah amplopnya khutbah Jumat lebih kecil, gitu ya. Padahal bebannya tinggi. Ya, padahal mestinya terbalik itu beban negara, bukan beban masjid, mestinya itu dari beban negara. Mudah-mudahan negara kita perhatian terhadap Islam ya. Semua guru ngaji semua digaji sama negara, totalitas, sehingga mereka tinggal di pos-poskan di masjid-masjid dan sebagainya tanpa harus mengeluarkan apapun lagi. Seperti itu mestinya negara yang berhaluan Islam. Wa yusannu ayukabbiru fil ula tis'an wa fi saniyah sab'an wila. Wilaan itu artinya wilaan fihima, yaitu disunahkan membaca takbir pada saat khutbah 9 kali ya pada khutbah pertama dan 7 kali pada saat kedua, dan bersambung dengan alhamdulillah. Allahu akbar 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 la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, langsung wila. Enggak boleh kemudian dipotong. Ada yang berpendapat nggak usah baca itu Ustadz, sebab di dalam khutbahnya Nabi SAW sebenarnya khutbah Nabi secara umum dalam Id tidak ada, tetapi kemudian memakai muqaddimah khutbah Nabi secara umum. Muqaddimah khutbah Nabi secara khusus itu tidak ditemukan, tetapi maka kemudian membawa muqaddimah khutbah secara umum yang tanpa membaca apapun, itu yang dipakai sebagian ulama dan tidak masalah. Tetapi Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um menganjurkan sunnah karena itu momennya Idul Fitri atau Idul Adha, seperti itu. Wa yu'allimuhum fi khutbatil fitri hukmaz zakatil fitri. Dan imam atau khatib materinya di dalam salat Idul Fitri adalah hukum zakat fitrah. Loh, kan sudah terlewat Ustaz. Begitulah Rasulullah SAW menganjurkan. Begitulah para imam salafun saleh mengerjakan. Jadi ketika membahas masalah salat Id, sedang khutbah Id, jangan lewatkan bahasan tentang hukum zakat fitrah. Lah kalau itu kan monoton Ustadz, awalnya atau di tengahnya harus membahas tentang masalah hukum zakat fitrah, hikmah zakat fitrah, bagaimana dasarnya zakat fitrah. Baru setelah itu membahas tentang kebangkitan umat, bahas tentang masalah bagaimana persatuan umat, bagaimana menegakkan syariat Islam. Silahkan dibahas, tapi jangan lupa poinnya adalah Idul Fitri adalah di zakat fitrah. Anak orang tiba-tiba begitu masuk selesai langsung ceramahnya terkait masalah kondisi politik saat ini misalnya tanpa membahas zakat fitrah. Bukan nggak boleh sah khutbahnya, tetapi itu adalah tidak disunahkan. Kemudian wafil adha, di dalam salat Idul Adha yang dibahas adalah al-udhiyata, masalah kurban. Begitu. Nanti setelah kurban kemudian bahas masalah haji, kemudian setelah itu membahas masalah persatuan umat, tentang masalah bagaimana tipologi umat Islam. Silahkan dibahas, dipanjangkan lebar juga nggak masalah, tapi poinnya adalah Idul Adha jangan pernah tidak membahas masalah kurban. Wa yusannul ghuslu lil aidaini wa yadkhulu waqtuhu min nisfil lail. Sunnah hukumnya mandi untuk menghadapi salat Id, dan masuk waktu sunnah mandi itu mulai dari separuh malam. Jadi kalau sudah jam 1 atau jam 12 lewat sudah sunnah mandi. Kalaupun kita mandi itu hukumnya sunnah. Sunnah hukumnya. Nah makanya bagusnya itu, ini anjuran dan ini tanda bahwa kita itu mencintai yang wajib. Sebelum berangkat salat subuh sudah mandi dulu, sudah wangi, sudah pakai peci yang bagus, sudah pakai jas, sudah pakai surban yang wangi, minyaknya parfum yang betul-betul wangi gitu kan, bukan parfum nyong-nyong begitu yang baunya bikin mules begitu. Terus kemudian dia melaksanakan salat subuh berjamaah dengan tampak indah, keren. Kita saat ini terbalik saudara, salat subuh kita kelomprotan gak karu-karuan, masih iler, bau naga, belum gosok gigi, kemudian belum mandi, pakaian seadanya, sarung ngeper-ngeper, salat subuh, baru pulang mandi melaksanakan salat Id. Salat subuh lebih utama daripada salat Id. Coba kita kemudian mulai berberes, mandi dulu itu sebelum sholat subuh. Udah mandi, udah rapi, wangi, ganteng dan sebagainya. Keren, umat Islam itu begitu caranya. Al-Imam Asy-Syafi'i kalau masuk masjid,
Beliau menggunakan ayat apa tuh namanya, khudzu zinatakum inda kulli masjidin, pakai perhiasanmu ketika masuk dalam masjid. Beliau menafsirinya, ketika kita masuk dalam masjid untuk sholat itu harus keren, harus pakai perhiasan, pakai rida yang panjang beliau, kemudian pakai surban terbaik yang ia miliki dan rambutnya disemir merah. Itu Imam Syafi'i. Kalau saya semir merah nanti ditiru murid saya takutnya. Jadi nggak usah disemir meskipun ubanan. Kemudian wattatayyub, sunnah pakai wangi-wangian. Kalau nggak punya wangi-wangian, pakai sabun yang banyak. Jadi kita pakai sabun supaya wangi. Parfum beralkohol itu ulama khilaf. Ada yang mengategorikan najis, ada yang mengkategorikan tidak najis. Ulama yang mengkategorikan najis menganggap parfum beralkohol itu alkohol sama dengan khamr. Ketika dia sama dengan khamr, maka hukumnya najis seperti khamr. Siapa yang mengatakan bahwa alkohol itu najis, kemudian tidak boleh dijadikan apa itu namanya untuk kepentingan apapun selain yang sifatnya medis? Siapa? Madhab 4 mengatakan najis semuanya. Terus siapa yang mengatakan tidak najis? Ada ulama Al-Imam As-Syaukani, kemudian apa itu namanya para sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum dulu ketika khamr diharamkan mereka membuangnya di jalan-jalan. Kalau najis pasti tidak dibuang di jalan-jalan. Itu pendapat fatwa dari Majelis Ulamanya India dan Darul Ifta Al-Misriyahnya Mesir mengatakan itu tidak najis. Tapi kalau fatwa ulama Saudi dan sebagainya, bahkan Syekh Ali Mustafa Yaqub MA, Profesor Ali Mustafa Yaqub MA dalam bukunya Al-Mi'yar itu mengatakan bahwa alkohol tetap najis hukumnya. Tapi silahkan, kalau Anda berpendapat itu tidak najis, pakai saja. Kenapa? Itu khilaf ulama. Khilaf itu tidak layak untuk dicaci, nggak layak untuk dicerca. Wah, saya kan punya yang nggak najis Ustadz, saya pakai saja. Silahkan, tapi punyanya yang semprotan, daripada bau tengik, mending pakai itu. Ya. Tatayyub wa tazayyun bi ahsani siyabi, dan berhias dengan pakaian terbaik. Pakai jas, pakai saja, jangan malu saudara. Pada saat sholat Id, antum punya surban begini, pakai saja, lilitkan dengan gagah. Punya jas, pakai saja jasnya. Jangan pura-pura tawadhu. Ya, kita itu pura-pura tawadhu. Saya itu kan orang biasa Ustaz dan sebagainya. Imam Hikam Ibnu Athaillah dalam kitab Hikamnya, Hikam Athaiyah, beliau mengatakan man asbata fi nafsi tawaddu'an fa huwa indallahi mutakabbiru haqqan. Siapapun yang merasa dirinya tawadhu, maka dia hakikatnya adalah takabur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mutakabbir sejati, orang yang sombong tulen. Jadi kalau merasa tawadhu itu malah justru enggak, pakai saja, itu syariat kok. Wa yusannu ayyadhaba min tariqin tawil wa yarji'u min akhar qasirun. Ya, min akhar qasirin. Sunnah hukumnya untuk pergi ke sholat Id dengan jalur yang paling panjang, yang paling jauh. Pulang lewat jalur yang paling pendek. Misalnya rumah kita itu dengan masjid aslinya ada jalan yang cuma 100 meter, tapi ada jalan yang 1 kilo. Itu sunnah ketika berangkat lewat jalan yang 1 kilo muter. Kenapa? Karena setiap asar ketika kita berangkat, setiap telapak kaki yang jangkah kita itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Kalau pulang cari jalan yang paling dekat. Begitu. Itu sunnahnya begitu. Wa ayyakula qabla salatiha fil fitri wa yakunu ma yakuluhu tamran wa witran. Dan makan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, dan makanannya itu adalah kurma dengan jumlah bilangan 3. Ini yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sunnah fi'li dan sunnah qauli. Artinya bahwa kita dianjurkan ketika Idul Fitri makan kurma. Jangan kemudian diplesetkan, itu karena Nabi lahir di Mekah Ustadz, di Arab Ustadz. Kalau Nabi lahir di Indonesia, jangan-jangan makannya opor atau ketupat. Nabi itu diutus untuk tasyri', memberikan syariat, mengajarkan syariat kepada kita. Apapun yang disabdakan dan dilakukan dalam wilayah agama itu syariat bagi kita. Jadi tidak kebetulan. Jadi jangan kemudian kita distorsi syariat seakan-akan nggak harus kurma, sunnah kurma, mau opor juga boleh. Kalau kemudian kita berangkat sholat Id, sebelum berangkat kita makan ketupat, dapat sunnahnya nggak? Dapat sunnah makan, tapi tidak dapat sunnahnya makan kurma. Bisa dipahami ya? Dapat sunnah makan, kita adanya kemudian nasi goreng, makan nasi goreng, ada kue, makan kue, dapat sunnahnya makan sebelum sholat Id, tapi tidak dapat sunnahnya makan kurma, dan wawitron, dan ganjil yang kita makan. 1 kurang nampol 3, kurang nampol 5, kurang nampol 7, seperti itu.
Kemudian yusannu takbiru li ghairil haji min awwalil lailatayil idain ila dukhulil imam lis salatil id irsalan. Sunnah hukumnya membaca takbir bagi selain haji dari mulai malam, masuknya malam pada malam id, ya, terus-terusan secara mursal hingga masuknya imam untuk melaksanakan sholat. Jadi itu terus-terusan, mursal itu tidak ada putusnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Begitu, itu sunnah. Wa ayyarfa sautahu bitakbiri fil aswaq wat turuq wal manazil wa ghairiha, dan disunahkan untuk mengeraskan suaranya saat membaca takbir di pasar-pasar, di jalan-jalan, di rumah-rumah dan yang lainnya. Ini sunnah Nabi yang hilang saat ini, saudara. Kita di rumah nggak baca takbir, nonton TV, pura-pura takbiran. Ada yang rumahnya takbiran kencang tapi kaset Allahu akbar, Allahu akbar, orangnya ngorok. Masjid masih mending yang mau takbiran. Kadang-kadang masjid juga kaset juga. Allah, nanti jangan-jangan yang masuk surga kaset itu MP3. Ya. Saya bayangkan. Padahal sunnah Nabi ini dulu para sahabat itu ketika takbir, masya Allah, di jalan tuh Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Saut-sautan mereka, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jalan di pasar terus takbiran terus. Ini syiar agama. Kita kenapa nggak mau melaksanakan? Satu alasan kita, malu dianggap sok Islam. Tidak waktunya lagi, saudara. Kita itu saat ini harus mendohirkan seperti itu terus. Naik motor, ya Allahu akbar, Allahu akbar, takbiran sendiri tidak masalah. Kalau itu takbir mursal. Wa ayyukabbira akba kulli salatin fardhan aw naflan min subuhi yaumi arafata ila aqibi asrin akhiri ayami tasriq. Membaca takbir untuk takbir muqayyad setiap selesai melaksanakan sholat fardu ataupun sunnah, mulai dari subuhnya Arafah itu sholat Idul Adha sampai kepada asarnya hari tasrik. Untuk sunnah membaca takbir, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Jadi sholat sunnah qabliyah misalnya selesai, ya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Zikirnya itu. Bahkan di sini dikatakan wa yuqaddamu takbiru ala adhkariha fil muqayyad, dan didahulukan takbir atas zikir yang setelah sholat bagi takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu pada hari-hari tasyrik, itu takbir muqayyad yang habis sholat. Jadi ketika assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, takbiran dulu, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Misalnya selesai baru kemudian dzikir masru'nya. Itu untuk takbir muqayyad. Wa ammal mursalu, adapun takbir mursal yang malam-malam itu, malam hari rayanya itu, fayusannu ta'khiruhu anil adhkari. Sunnah mengakhirkan takbiran dari dzikir sholat. Kalau takbir mursal, kita habis sholat isya misalnya, kita dzikir dulu subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, selesai kemudian baru Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, begitu. Sigotnya, lafaz takbirnya tadi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lagunya begitu saja, memang dari dulu kala dari salaf lagunya begitu, jangan dirubah-rubah. Kita suka merubah lagu ngikutin not. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, gitu kan. Udah salah, lagunya sudah beda, salah pula. Akbar itu artinya ahmak, bodoh. Kalau kita menyadarinya bahwa Allah itu diartikan bodoh, kafir kita. Kalau tidak, kalau dalam sholat batal, kalau di luar sholat ya tidak boleh, karena termasuk merubah makna, yughayyirul makna. Akbarnya pendek, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Salah, berbahaya. Kalau kita tahu artinya bisa kafir, bahaya sekali. Itu segatnya, tambahan-tambahan segatnya itu merupakan bentuk dari ijtihad para ulama. Karena orang zaman sekarang itu suka merubah-rubah, Pak. Wong segot talbiyah saja
talbiyah itu dari dulu kala lagunya sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu dari dulu kala. Para imam-imam begitu sampai hari ini. Semenjak tukang bubur naik haji lagunya dirubah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Misalnya gitu kan. Loh, dirubah. Dan sampai Masjidil Haram pun begitu talbiyahnya. Kenapa kok jangan dirubah? Para ulama dahulu, para sahabat melantunkan itu untuk menggugah semangat dan supaya kita hadir kekhusyuannya, hudurul qalbi yang penting, bukan nikmatnya telinga. Coba bayangkan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu lebih kena di hati daripada labbaik Allahumma labbaik. Seperti itu. Jangan dirubah-rubah. Wa min sunani yaumil idain tahni'atun nasi ba'dihim li ba'din. Sebagian daripada sunnah Id adalah mengucapkan selamat satu sama lain. Kita ucapkan selamat. Qala Ibnu Hajar berkata, innaha mandubatun masru'atun, itu sunnah dan disyariatkan. Ya wahtaja lahu bi annal Bukhariya ya aqada lidzalika baban, qala babu ma ruya fi qaulin nasi ba'dihim li ba'din fil Id. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ibnu Hajar berpendapat itu syariat karena Bukhari sendiri di dalam hadis Bukhari itu menulis bab di dalam menjelaskan hadis yang diucapkan satu sama lain pada saat Id, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Ketika ketemu orang, jangan halo bro, apa kabar bro, maaf lahir batin, itu ntar. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Artinya apa? Semoga Allah menerima ibadahku dan ibadah Anda semuanya. Taqabbal ya karim, semoga Allah menerimanya ya karim. Enak sekali kan? Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin itu tidak sunnah dan tidak memiliki dampak apapun terhadap gugurnya dosa. Mohon maaf itu harus muayyan, saudara. Dosanya harus disebutkan. Misalnya contoh, ada orang nyolong sendalnya Pak Kaji, misalnya Pak Haji, colong. Kemudian pas ketemu sama Pak Haji mohon maaf lahir batin, kira-kira Pak Haji ngomong apa? Sama-sama. Kenapa nggak merasa? Coba ngomong, Pak Haji kemarin saya nyolong sandal Pak Haji, sandal barunya, mohon maaf ya Pak Haji. Bisa disuruh balikin. Ya memang begitu cara minta maaf. Jadi itu nomor sekian bolehlah untuk basa-basi, boleh, silahkan. Itu tajamul, ya tajamul itu basa-basi supaya kita tampak akrab dan sebagainya. Tapi nomor satu ada taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ucapkan dengan mulut, jangan lewat WhatsApp yang di-share terus. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mengucapkan minal aidin wal faizin itu boleh berdasarkan keumuman mengucapkan selamat kepada orang. Perintah mengucapkan selamat. Minal aidin, termasuk semoga engkau termasuk orang-orang yang kembali, wal faizin, dan orang-orang ahlu surga. Jadi ketika bisa taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin. Tambah mohon maaf lahir batin tidak apa-apa. Tapi jangan mohon maaf dulu, tapi belum taqabbalallahu minna wa minkum. Oke ya. Itu dikisahkan ada dalam hadis Bukhari. Kemudian watusannu musafahatur rajulaini wal mar'atain, disunahkan jabat tangan antara laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Wa tahrumu musafahatur rajuli lil mar'ati al ajnabiyati, haram hukumnya laki-laki salaman dengan perempuan lain, haram. Dan ini menjadi umum di Jakarta tercinta kita ini. Wabil di Indonesia juga sama. Di mana-mana laki-laki perempuan salaman semuanya. Mohon maaf, mentang-mentang merasa suci kemudian ngotorin dosa lagi. Padahal Allah mengatakan wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Surat Al-Ankabut. Janganlah kalian itu ya mengurai kembali benang-benangnya, diurai kembali jahitannya setelah terrajut terjalin dengan sangat kuat. Kita itu merajut benang-benang takwa sehelai demi sehelai sebulan Ramadan, 1 bulan penuh. Di waktu Syawal kita urai kembali, kita buang kembali benangnya satu persatu. Mulai dari apa? Mulai dari tradisi yang salam-salaman itu. Laki-laki dengan laki-laki silahkan salaman, perempuan dengan perempuan silahkan salaman. Laki-laki dengan perempuan lihat dulu kalau mahram salaman, ghairu mahram no. Jangan main, oh Ustaz saya nggak sahwat, tetap haram. Ya. Itu ipar saya Ustadz, haram, ipar itu racun. Ya, malah lebih parah lagi ketika salam-salaman rangkul-rangkulan sekalian.
itu juga lebih haram lagi. Ya, min ghairi hailin, yang bersalaman tanpa ada pembatasnya. Jadi kalau bapak masih tetap ingin bersalaman dengan perempuan lain yang datang, pakai sarung tangan. Jadi pakai baju koko, pakai sarung tangan, kayak kiper begitu loh, salaman. Itu baru boleh. Tapi kalau enggak, ketemu kulit hukumnya haram. Wa tukrahu al musafahatu man bihi ahatun kal abrasi wal ajdami wa nahwihi ini dalil untuk kita saat ini. Makruh hukumnya bersalaman dengan orang yang memiliki penyakit seperti abros itu belang, wa azdam judam, lepra dan sebagainya. Termasuk saat ini, misalnya kita lihat, ini saya mencurigakan orangnya bersin-bersin terus nggak mau salaman, itu bagus, sunnah malah. Kalau salaman makruh. Kenapa? Karena kita berada pada situasi pandemi seperti ini. Ada orang kok nggak kenal saya, kecuali memang tetangganya yang dikenal, maka silahkan. Salaman itu sunnah, menggugurkan dosa. Tetapi kalau tidak, cukup begini saja. Kenapa? Karena ketika kita bersalaman dengan orang yang berpenyakit, itu hukumnya makruh. Ya. Wa tukrahu, ini juga sering terjadi di masyarakat. Wa tukrahu al mu'anaqatu illa liqadimin min safarihi fa innahu sunnatun kama ruwiya an Abi Dzar. Makruh hukumnya berpelukan. Ya, berpelukan itu makruh kecuali berpelukan terhadap saudaranya yang baru pulang jauh dari safar. Misalnya ada saudara kita baru pulang kampung, ya, kemudian baru ketemu, berpelukan itu sunnah. Tetapi ketika kemudian ketemunya ya Pak Hariri lagi, nggak usah berpelukan, cukup salaman. Kenapa? Karena Abi Dzar, dari hadis Abi Dzar ini diriwayatkan beliau itu ketika ketemu Nabi selalu hanya jabat tangan saja. Begitu suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus beliau pergi ke suatu tempat dan dia datang pulang ke rumah, belum sempat ketemu Nabi, Nabi memanggilnya. Begitu ketemu langsung dipeluk dengan pelukan yang sangat hangat. Itu riwayat Imam Muslim dan juga diriwayatkan Imam Tabrani dengan sanad kualifikasi hasan. Ya, ini saudara-saudara yang harus kemudian harus kita amalkan. Ya, kalau ketemu orang biasa salaman saja cukup. Berpelukan itu kalau orangnya jarang ketemu, kita berpelukan. Oke, saya rasa itu sajalah untuk pembahasan, meskipun masih ada beberapa materi yang belum sempat saya bahas. Mudah-mudahan dengan cara begini kita bisa melaksanakan apa yang menjadi sunnah-sunnahnya, menghindari apa yang dimakruhkan. Karena makruh meskipun nggak dosa, nggak apa-apa sih sebenarnya. Kadang-kadang kita memang terlalu, ya, semangat kita bagus lah, semangat kita untuk mengamalkan agama itu bagus, tapi kelewatan seringnya itu peluk-pelukan terus-terusan dan sebagainya. Saya juga kadang-kadang pas lagi pulang ngaji dipeluk itu agak sedikit gimana, takut tertular juga kan. Jamaah saya itu banyak salaman aja kalau mau salaman, tapi ada maksa pelukan juga ya sih, nggak apa-apa lah, mudah-mudahan nggak tertular begitu. Ini adalah taklim di bulan Ramadan terakhir. Mudah-mudahan selama yang saya sampaikan, mulai dari pembahasan maqasidus shaum hingga pembahasan masalah fikih Id ini menjadi manfaat, menjadi terus acuan ibadah kita. Ingat, ilmu itu tidak akan ada manfaatnya tanpa diamalkan. Kita tahu tapi tanpa mengamalkan itu sama dengan kita hanya menumpuk-numpuk kitab di punggung keledai yang nggak ada manfaatnya. Kita tahu sedikit, kita amalkan, itulah orang alim. Orang alim itu bukan orang yang banyak kitabnya, bukunya seperti perpustakaan, bukan, tapi orang yang mengamalkan apa yang ia ketahui. Itu adalah orang alim. Mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan fathul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.